Adapun sekarang kita telah masuk ke dalam kita lanjut saja ke dalam beriman terhadap Rasul, ya. Beriman terhadap Rasul-Rasul. Ya, apa itu ta'rif Rasul? Rasul adalah insan atau manusia yang diturunkan, yang diistafah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan wahyu dengan syariat-syariat dan diutus kepada kaum-kaum yang kafir, ya, untuk menyampaikan kepada mereka apa yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang diutus, ya, dengan syariat-syariat yang sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya, dan diwahyukan kepada mereka dengan wahyu yang khas, yang khusus, yang Allah utus kepada kaum-kaum mukmin untuk menyerukan dan menjelaskan terhadap ilmu-ilmu Allah, ya, yaitu seperti orang yang berilmu yang Allah berikan pemahaman secara wahyu, ya, dan diperintah untuk menyampaikannya. Ya, dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita lihat, ya, perbedaan Rasul dan Nabi, ya. Kalau Nabi itu persamaannya sama-sama diutus dan sama-sama diberikan wahyu, akan tapi Rasul ini kepada orang-orang kafir, ya, jadi untuk menyampaikan risalah Allah, akan tapi Nabi ini kepada orang-orang muslim dan hanya meneruskan syariat Nabi yang ada sebelumnya. Itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Ya, yang kedua kita lihat di sini beriman terhadap Rasul. Beriman terhadap Rasul itu adalah tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat ada satu Rasul, ya, untuk menyerukan mereka terhadap beribadah kepada Allah semata dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kafir terhadap apa yang disembah kepada selain Allah. Jadi bertauhid kepada Allah dan kafir terhadap kesembahan selain Allah. Dan bahwasanya semua rasul adalah orang-orang yang terpercaya dan benar dan atqiya dan bertakwa dan amanah, ya. Wa annahum balagul bayyin, ya, dan mereka menjelaskan dengan penyampaian yang sangat jelas dan menegakkan hujjah terhadap umat-umat atau hamba-hamba yang ada di alam semesta ini, ya. Dan annahum basyarun makhlukun, dan bahwasanya mereka juga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mempunyai kekhususan terhadap rububiyah dan uluhiyah. Jadi mereka sama seperti manusia, tidak ada kekhususan rububiyah, dapat begini begitu, dapat memberikan manfaat begini begitu, dapat menciptakan, tidak. Mereka sama seperti manusia, kan tapi hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Yang ketiga, ar-risalah istifa. Ya, apa itu risalah? Ar-risalah istifaun. Risalah adalah yang Allah pilihkan terhadap mereka. Risalah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang Allah berikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala terhadap yang Allah kehendaki, ya, dan tidak akan mungkin dicapai oleh manusia dengan usaha manusia tersebut, dan tidak ada sedikit pun
yang dapat mencapai dengan usahanya sendiri. Semua itu adalah karunia dan yang Allah pilih dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Ya. Dan Allah berkata bahwasanya tidaklah kalian kecuali hanya manusia-manusia, dan sesungguhnya Allah memberikan wahyu terhadap apa orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahum indana lamina wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, ya. Sungguhnya mereka itu bagi kami adalah orang-orang yang terpilih dan yang paling baik. Jadi Allah memilih orang yang paling baik untuk Allah pilih, ya. Paham ya semuanya ya? Paham Ustaz. Iya. Adapun jumlah para rasul dan nama-nama para rasul itu ada berapa? Ya, jumlah para rasul dan para nabi itu sangat banyak, ya. Yang mana Allah telah mengkisahkan beberapa kisah-kisah mereka di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik, ya. Jadi kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan beberapa ada yang kami kisahkan dan beberapa ada yang tidak kami kisahkan. Maka wajib kita mengimani seluruh para nabi dan para rasul secara ijmal atau secara global, yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifat mereka dan dakwah-dakwah mereka. Akan tetapi kita mengimani secara terperinci terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi yang Allah sebutkan nama-namanya. Di antaranya ada nabi rasul ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa, Isa dan Nuh. Yang paling pertama adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah rasul ulul azmi minar rusul, ya. Yang paling afdal dari semua para rasul dan semua para nabi adalah yang 5 ini, ya. Apa saja yang dirisalahkan oleh para rasul, apa saja tema-tema yang risalah yang Allah risalahkan, yang Allah utus kepada para rasul. Yang pertama, yang paling penting adalah berdakwah kepada tauhid dan menghindari atau mewanti-wanti dari kesyirikan. Itu yang pertama, alif. Yang ba yaitu tafsirul muti'in, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah taat dan memberikan ancaman kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafsirus syara'i, ya, menjelaskan atau memperinci syariat-syariat terhadap umat tersebut. Yang keempat, jihadul kufar wal munafikin, ya, berjihad terhadap orang-orang kufar dan munafik. Itulah dia, ya, garis besar yang diturunkan Allah, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasulnya, baik itu Al-Qur'an, Taurat, Injil dan seterusnya. Apa yang diwajibkan kita terhadap para rasul? Yaitu yang pertama, wajib kita untuk membenarkan rasul-rasul tersebut dan mengimani terhadap apa yang mereka kabarkan, dan mengkafir atau tidak mengimani terhadap salah satu mereka sama saja tidak mengimani secara keseluruhannya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kadzabat qaumun nuhim mursalin, ya, bahwasanya kaum Nuh itu telah banyak mendustakan para rasul-rasul. Kenapa? Padahal kaum Nuh hanya mendustakan
Nabi Nuh saja, akan tapi dikatakan Allah mereka telah mendustakan para rasul, karena mendustakan salah satu itu menunjukkan bahwasanya mereka mendustakan semua para rasul, ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, bahwasanya mereka diutus dengan amanah dan menyampaikan risalah, ya, dengan sisi yang sangat jelas, ya, terhadap hujah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengimaninya. Yang ketiga, kita harus mengimani bahwasanya mereka adalah ciptaan yang paling baik, yang paling baik dan sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu dan amal mereka. Maka mereka tidak ada sedikit pun yang berbohong dan berkhianat, yang menutupi kebenaran, tidak menyampaikan dan seterusnya, itu tidak ada pada mereka. Yang keempat, mengimani bahwasanya mereka adalah lelaki-lelaki yang Allah khususkan, ya, tabiah mereka, ya, akhlak-akhlak baik mereka, ya, bahkan mereka sama seperti manusia, ya, akan tapi sangat baik, ya, akan tapi mereka sama seperti manusia, ya, bisa capek, bisa lapar, bisa sakit dan bisa meninggal. Dan mereka sedikit pun tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah dan sifat-sifat rububiyah, ya, tidak bisa menciptakan seperti Allah, tidak bisa memberikan rezeki seperti Allah. Mereka hanya sama seperti manusia, kelebihannya hanya diberikan wahyu dan sebaik-baik manusia. Paham? Maka tidak berhak untuk disembah karena tidak mempunyai sifat rububiyah dan ilahiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang hak, bahwasanya mereka Allah memberikan mereka mukjizat yang tidak bisa didustakan dan tidak bisa ditentang oleh oleh orang-orang selain agama para rasul. Tidak bisa ditentang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mukjizat ini menunjukkan terhadap kebenaran apa-apa yang datang dari mereka, yaitu dari wahyu, ya. Itu yang kelima. Dan kemudian yang keenam, bahwasanya mengimani bahwasanya mereka, ya, mendakwahkan terhadap tauhid yang murni, yang khalis, ya, dan menjelaskan syariat-syariat Islam, dan bahwasanya setiap umat harus mengamalkan syariat yang diturunkan sesuai dengan Rasul yang diutus kepada mereka. Itulah dia mauqif Ahlus Sunnah, atau apa yang wajibkan Ahlus Sunnah, apa yang diwajibkan bagi Ahlus Sunnah terhadap para Rasul terdahulu dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Paham, ya? Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup, ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.